Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Tutor, channel nomor 1 YouTuber pemula. Saya betulin kamera. Bukan bang, kaos. Kamera. Oke, teman-teman, kebetulan saya barusan dihubungin oleh salah satu vlogger ya, konten vlog. Dan ini masih pemula banget, yaitu konten daripada dolan. Karena beliau sudah mulai kebingungan konten ya, apalagi konten ngevlog. Oke, kita akan bahas tentang ini. Konten vlog ini harusnya bagaimana dan bagaimana perkembangannya. Karena konten sesuai passionmu, merongos nggak? Bagus lah bang, konten sesuai passion itu bagus. Oke, akan kita bedah. Ya, apakah konten sesuai passionmu itu bagus? Satu, nanti akan kita bahas sekali lagi, konten vlog atau konten ngevlog ini harusnya bagaimana supaya teman-teman tidak pernah kehabisan ide konten. Hubungannya dengan passion lagi, ya. Kalau kita ngomongin passion dan ngomongin konten sesuai passion dan konten sesuai dengan kegiatan kita, nggak masalah. Itu bagus. Ya, itu bagus. Misalnya kamu, hobimu apa sih? Mancing, ya sudah bikin konten mancing. Hobimu apa sih? Otomotif, bang. Kalau kamu punya duit, ngopi ngetril. Ya. Atau mungkin hobinya apa, bang? Passionnya apa? Jalan-jalan. Ya sudah, konten jalan-jalan. Tetapi ingat, kamu tuh siapa? Harus paham dulu. Jalan-jalan butuh modal. Contohnya seperti konten daripada dolan ya. Ini adalah konten ngevlog dan yang di vlog adalah mengeksplor tempat-tempat wisata. Pertanyaan saya, duitmu mampu nggak? Keuanganmu mampu nggak? Tempat wisata yang mungkin kamu gambarkan di awal, konten wisatanya lebih enak daripada jalan-jalan. Daripada jalan-jalan kosong. Ya. Oke, konten tempat wisata aja, mengangkat tempat-tempat wisata. Dari kan enak sambil jalan-jalan. Pertanyaan saya, pekerjaan utamamu bagaimana? Satu. Yang kedua, jalan-jalanmu butuh biaya atau tidak? Mungkin gambaranmu adalah tempat wisata. Itu nanti percaya sama saya, kalau kalian pemula di 2 bulan pertama, kalian sudah bakalan kehabisan ide konten. Kenapa? Tempat-tempat wisata di dekat kamu sudah habis. Mau keluar daerah butuh biaya. Iya, passionmu memang jalan-jalan. Ya, passionmu mungkin piknik, tamasa kalau bahasanya. Atau mungkin ya liburan ke tempat-tempat wisata. Kalau memang hobimu itu, kalau duitmu mampu nggak masalah. Ya. Tetapi kalau itu tidak mampu, saat sudah habis di sekitarmu tempat-tempat wisata, harus mengembangkan ke luar daerah. Atau mungkin bahkan ke luar negara. Singapura, Thailand, Arab Saudi, Jerman, semuanya dikontenin. Duitmu ada nggak? Jangan sampai nanti jual kambing ya, jual ini ya. Nanti kalau kamu sudah pusing, ini bahaya. Ya butuh duit untuk perjalanan wisata, hanya sekedar konten, di rumah sudah nggak ada. Nah, yang saya takutkan nenekmu pun kalian jual, itu yang repot. Nggak laku. Ya. Jadi hal-hal semacam ini harus teman-teman pikirkan juga. Terus solusinya gimana? Gini bro, ini saya kasih solusi ya. Mengeksplor suatu daerah supaya tidak kehabisan konten. Artinya apalagi tidak ada waktu, misalnya ada pekerjaan lain dan masih menjadi seorang pemula. Ada satu tempat wisata. Itu jangan sampai hanya dibikin satu konten. Yang pertama, angkat dulu tempat wisata tersebut. Misalnya Waduk Sempor. Ya, Waduk Sempor. Di situ kan teman-teman bisa diangkat ada apa aja di Waduk Sempor. 10 menit ya jadi konten. Tapi bisa juga dimulai dari titik di mana teman-teman titik perjalanan. Misalnya patokannya kecamatan. Oke, ini dari kecamatan A ke Waduk Sempor. Ini jalannya lewat sini. Ya, jalannya lewat sini. Patokannya ini, pertigaan ini, dan sampai ke Waduk Sempor. Ya, oke, satu konten. Bisa ditutup dengan, oke teman-teman, ini kita sudah sampai di Waduk Sempor.
Dan untuk konten selanjutnya besok akan kita explore ya apa aja yang ada di Waduk Sempor. Tempat waktu perjalanannya satu konten, di Waduk Sempornya satu konten. Ya, setelah dieksplor, nanti itu bisa berkembang. Yang kalian explore itu kan misalnya yang banyak jajanan-jajanannya di sisi sebelah utara misalnya. Teman-teman di sini juga ada banyak sekali penjual dan tempatnya cukup bersih. Kalau memang kumuh ya omong aja kumuh biar dibersihkan sama pemda setempat. Dan kebetulan ada di tempat jajanannya ada pohon-pohon rindangnya atau bagaimana di sini dari sisi utara. Ya. Sudah itu aja teman-teman. Kalau memang teman-teman ingin ke Waduk Sempor dan ingin nongkrong di tempat saya, dan ini ada warung yang kebetulan warung bakso yang begitu enak dan cukup murah di sana misalnya. Ya, kita bisa nongkrong bersama-sama di sini sambil ngobrol-ngobrol misalnya. Oke, satu konten. Ya, masih di tempat yang sama. Bisa dikontenin apa? Tempat parkirnya dari sisi utara misalnya. Teman-teman kalau datang dari sisi utara dari tempat kita nongkrong kemarin, kita bisa parkir di sini. Biaya parkirnya berapa? Explore. Ya. Ngobrol-ngobrol sedikit sama tukang parkir, bagaimana tukang parkirnya ramah atau tidak? Ya sudah langsung angkat aja. Kalau memang tukang parkirnya ramah, setidaknya pasti akan memicu atau pasti akan menunjukkan ke subscribernya teman-teman bahwasanya kalau ke sana ya cukup parkir aja di sisi utara. Ya, kebetulan tukang parkirnya cukup ramah, kalau ada pertanyaan dijawab, kalau kita tidak tahu, oh di sebelah sana Bang, explore, angkat-angkat saja. Kalau ternyata tukang parkirnya sedikit preman, ya sekalian sikat. Angkat biar cepat diganti. Ya, toh ini juga untuk perkembangan wisata setempat dan juga desa setempat. Mudah-mudahan ini juga kan sudah ada bukti kita bahwasanya itu tukang parkirnya seperti ini. Kalau diprotes ya biar desanya bertindak. Dah, 2 konten ya. Setelah itu apa lagi? Kalau teman-teman di sini ya tidak hanya sekedar ingin jalan-jalan atau sekedar ngobrol. Oke, di sini juga ada tempat mancingnya. Tempat mancing biasanya kan sedikit orang mancing biasanya punya dunia sendiri. Ya. Di tempat yang mungkin agak sunyi, ya. Agak sunyi. Kalau orang mancing biasanya di tempat-tempat jualan agak jarang. Bergeser sedikit ke sisi selatan misalnya. Di sini juga ada tempat mancing, teman-teman. Ya, tempat mancing dan tempat mancingnya ada di sisi utara. Teman-teman bisa tetap parkir dari sini atau mungkin explore lagi. Ada tempat parkirnya mungkin dari sisi selatannya atau bagaimana di tempat orang mancing. Ya, karena sekali lagi orang mancing ini biasanya cenderung agak ke sepi. Tapi ingat ya, orang mancing itu walaupun sepi, nungguin, sering ngelamun, nggak bakalan kesurupan juga. Sama, beda seperti teman-teman ya. Teman-teman juga enggak sih kayaknya ya, nggak mungkin kesurupan. Kenapa? Setannya juga bingung. Kok bingung Bang? Iya, terlalu banyak beban dan pikiran. Jadi setannya juga berpikir, waduh ini banyak masalah. Setannya juga tidak mau ketempelan bebannya ya kan karena terlalu berat. Ini kalau saya masuk ke dalam orang ini, wah bebannya ikut-ikutan nanggung beban ya. Ikut nanggung beban si pemancing ya, banyak utang, apalagi utang pinjol, banyak tagihan, gas habis segala macam ya. Oke, prolog aja. Jadi dari sisi mancingnya, oke, sudah ya dari sisi itu udah berapa konten ini? Dari sisi yang lain mungkin, dari sisi sebelah utara, selatan, atau dari sisi sebelah timur. Teman-teman kalau kita menikmati sore-sore ya, sore-sore hari waktu kita menikmati mungkin matahari tenggelam, dari sisi sebelah timur ini masih ramai teman-teman. Tapi ingat ya, kalau mau maghrib, waktunya sholat ya sudah. Ada musolanya juga, explore ya. Enggak kalian walaupun misalnya menikmati keindahan alam saat sore hari, itu kalian menikmati di sana sedikit melamun, nggak mungkin kesurupan juga, percayalah ya. Karena setan juga tidak mau menanggung bebanmu kalau masuk ke dalam tubuhmu ya. Bebanmu terlalu berat. Setan aja nggak mau. Makanya nggak mungkin kesurupan. Banyak-banyak berdoa lah ya, prolog. Nikmati aja lah. Jadi itu sudah berapa konten di situ. Ya, atau mungkin dari sisi yang lain. Explore lagi. Waduk tersebut, ini kan salah satu contoh ya. Contoh, dan ini nanti bisa diterapkan. Oke.
Di saat pembangunan sebuah tempat wisata, di saat pembangunan sebuah bangunan yang besar, biasanya pasti ada korban jiwa. Korbannya biasanya karena kecelakaan kerja atau karena sebab lain, ya, atau mungkin kelaparan. Kalau kelaparan sih enggak. Karena sudah dibawain bontot dari rumah, bontot sama istrinya ya, untuk dimakan, walaupun lauk masako. Jadi itu juga bisa dieksplor. Biasanya sih kalau pembangunan misalnya sebuah bendungan atau apa, kalau yang dulu-dulu pasti ada korban jiwa, jumlahnya berapa, itu bisa dieksplor juga. Kalau tidak ada korban jiwa, ya sudah, itu juga bisa dieksplor. Dan ini adalah bendungan yang di saat pembangunannya tidak menimbulkan korban jiwa satupun. Ya, ini perlu ditiru, keselamatan kerjanya sudah tinggi. Kita bisa tetap. Dan itu satu tema, iya. Kenapa? Karena kita sering, yang kita eksplor adalah Waduk Sempor, dan di situ sering sekali antara video satu dengan video yang lain, antara video satu dengan video-video selanjutnya, kata kuncinya apa? Waduk Sempor. Ada satu tema kan? Iya, satu tema. Cukup gampang kan? Cukup gampang. Oke, itu sudah berapa video itu? Banyak video? Iya, banyak video. Terus apakah nanti di lain hari, misalnya kan pasti ada tempat wisata lain, kita eksplor tempat wisata lain. Ternyata dalam 1 bulan, habis tuh tempat wisatanya. Apakah bisa kembali ke Waduk Sempor? Bisa. Kembali lagi ke Waduk Sempor. Apakah itu termasuk konten yang digunakan ulang? Enggak lah. Pakaianmu beda, narasimu beda, yang dibahas beda. Walaupun yang dibahas sama, tetapi yang kemarin kamu ucapkan, nggak mungkin kamu ucapkan secara berurutan. 1 bulan yang lalu sama persis kamu ucapkan secara berurutan, kan nggak mungkin. Dieksplor lagi di tempat yang sama, dengan bahasa yang sama, dengan cara yang sama pun itu bukan konten yang digunakan ulang. Karena kenapa? Tempatnya juga pasti sudah berubah. Ya, tempat parkirmu yang tadinya mungkin memang satu lokasi, tapi tempat parkirmu yang tadinya dengan yang sekarang sudah beda. Tadinya yang 1 bulan yang lalu di bawah pohon, ya, di bawah pohon rambutan. Sekarang di bawah pohon beringin. Bisa jadi kamu nanti datang 3 bulan yang lalu di tempat yang sama. Kamu tempat parkirmu di bawah pohon cabai, di bawah pohon cebluan, ya kan? Bisa dieksplor lagi, bisa. Jadi tempat yang sama itu bukan hanya 1-2 konten, puluhan konten, bos. Kalau tidak ingin, ini untuk pemula ya, yang belum gajian. Kecuali ya, kamu bisa mengembangkan, bisa ngonten sesuai passionmu, bisa ngonten sesuai dengan kesukaanmu. Misalnya sukamu jalan-jalan, liburan, duitmu mampu, ya nggak masalah. Yuk ngonten yuk di mana? Singapura, ya sudah pergi ke Singapura. Ngonten yuk kemana? Ke Thailand, ya sudah pergi ke Thailand. Explore yuk di mana? India, kamu jalan-jalan ke India. Ayo ngonten yuk kemana lagi? Jalan-jalan kita ke Eropa, ya sudah kamu ngonten jalan-jalan ke Eropa, karena memang hobi dan passionmu di jalan-jalan. Kalau punya duit, mencret belakangan. Ya, walaupun belum menghasilkan, orang itu hobi. Jadi bagi yang tidak punya dana, tidak punya cukup, eksplor aja tempat wisatamu dengan cara-cara seperti itu. Ini kita ngomongin orang yang nggak punya duit ya. Kita nggak ngomongin orang yang duitnya banyak ya. Kita nggak ngomongin orang yang BCA prioritas ya. Kita ngomongin yang masih konten kreator yang BCA-nya masih prihatin. Kita ngomongin konten kreator pemula yang saldonya itu kadang-kadang ada 13.000. Kadang-kadang malah 0. Ya, kadang-kadang ngecek saldo, butuh duit untuk beli token listrik, udah nggak ada. Tinggal sisa 75.000 mau diambil, bagaimana? Nggak bisa. Akhirnya kenapa? Pinjam dulu duit ke tetangga, bang transfer dulu deh, berapa? 30.000 ke BCA saya. Nanti habis dari BCA saya balikkan lah. Hanya untuk narik uang 70.000 karena memang saldomu kurang 100.000. Itu kan yang terjadi sama kamu. BCA masih prihatin aja, gaya sekali. Insan tutor sok-sokan, insan tutor BCA prioritas kamu. BCA prihatin, komen macem-macem. Mudah-mudahan ada hal positif ya yang bisa teman-teman ambil.
Jadi itu adalah cara mengembangkan ide konten vlog. Bagi yang ingin bermain passion tetapi duitnya tidak ada. Bagi yang ingin mengembangkan passionnya, ingin mengembangkan hobinya, tetapi terkendala dengan BCA prihatin. Kadang-kadang enggak sih, kadang-kadang enggak prihatin. Kadang-kadang ada 1 juta, itu pun enggak sampai 1 hari. Pagi ada 1 juta, sore istrimu udah teriak. Gitu. Ada 1,5 juta, listrikmu bunyi. Ya listrik sama istri sama bang, sama aja. Listrikmu habis juga bunyi kok, tati itu. Istrimu duitnya habis bunyi juga kok mulutnya, tati itu kayak meteran. Cuma beda fisik aja. Jadi itu adalah salah satu caranya ya, salah satu cara mengembangkan ya, ide konten sesuai dengan passion supaya kita tidak kehabisan konten. Oke, mudah-mudahan ada hal positif ya yang bisa teman-teman ambil. Sehat selalu, salam berkeluarga. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankan, bagi teman-teman muslim ya. Sehat selalu, sukses ya, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.